Halo teman-teman, halo Kak Syifa sudah bergabung, terima kasih. Wah seru banget nih, banyak yang join. Halo teman-teman, selamat bergabung. Halo Kak Robi Ahnila. Selamat bergabung. Ntar kita panggilkan. Apa itu seger banget? Menu baru SQ dong, avocado chizu crumble. Ayo teman-teman, udah pada beli belum nih? Oh halo Kak Hima sudah bergabung ya? Sebentar ya Kak. Oke, kita menunggu Kak Himanya bergabung dulu. Halo Kak. Kak, ini suaranya terdengar jelas ya? Jelas di aku. Suara aku juga jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai sekarang. Gimana Kak Hima? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih Kak Hima sudah hadir dan berkenan ya jadi speaker di kegiatan atau agenda bintang inspirasinya SQ gitu. Nanti kita akan upgrade diri gitu ya pembicaraannya gitu, karena judulnya upgrade versi terbaikmu gitu bersama Eski dan Mbak Hima gitu. Nah juga kalau untuk teman-teman yang memang belum kenal SQ, ada yang belum kenal SQ nggak nih di sini? Coba komen. Atau udah pada kenal SQ ya sepertinya. Ya, untuk teman-teman yang belum kenal SQ, jadi SQ ini adalah brand minuman kekinian. Kita ada di 5 kota, Semarang, Jogja, Kudus, Solo, dan Malang gitu. Nah, ini kita juga sudah sejak 2019 gitu. Kenapa sih kita ngadain bincang inspirasi nih Kak Hima? Jadi awalnya itu karena memang visi SQ ini sendiri adalah menebarkan kebahagiaan, manfaatan, dan menginspirasi untuk kebaikan anak muda gitu. Nah, kenapa juga kita memanggil Mbak Hima gitu ya untuk jadi speaker di Bincang Inspirasi ini, karena memang sangat relate gitu untuk menjadi menginspirasi teman-teman nanti gitu, karena memang teman-teman kalau misalnya nggak belum tahu gitu ya dengan Mbak Hima, jadi Mbak Hima ini adalah seorang penulis buku juga, kemudian juga konten kreator gitu ya Mbak. Saat ini masih kuliah juga ya Mbak Iya, ya? alhamdulillah masih kuliah di UIN. Keren, Masya Allah. Oke, nah itu juga mengawali kenapa kita membuat Bincang Inspirasi ini dengan tema juga upgrade versi terbaikmu. Karena Mbak Hima ini juga bikin bukunya judulnya adalah Tuhan, kemanakah aku harus melangkah. Nah ini relate banget. Saya kemarin baca sekilas di bukunya, itu isinya tentang proses dimana Mbak Hima kekosongan hidup gitu ya awalnya gitu. Gitu. Nah terus nggak bisa yang stuck gini-gini aja, terus juga harus melakukan apa nih. Nah akhirnya Mbak Hima menemukan tujuan hidupnya gitu ya namanya. Nah kita akan kulik-kulik nih terkait dengan mungkin proses yang Mbak Hima lakukan nanti, yang bisa menginspirasi teman-teman juga serta saya juga gitu. Nah, oke, sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu untuk Mbak Hima. Kita bacakan CV-nya aja. Oh, nge-lag ya? Oke, Masya Allah. Jadi Mbak Hima ini nama panjangnya Himatul Ahsana, panggilannya Kak Hima. Kemudian juga saat ini masih menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian juga menjadi konten kreator di Instagram ya Kak, lebih ke Instagram ya. Kemudian juga penulis buku, seperti itu. Untuk mungkin kita akan mulai dari, untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung mulai dari Mbak Hima.
Mungkin mau kenalan kepada saya gitu Kak, boleh. Sebelumnya mungkin aku pengen Teman-teman juga. nama Oh mbaknya dulu, biar enak iya, kita. boleh. Sebelumnya lupa ya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arin gitu, saya dari tim Arin. Oke. Halo Mbak Arin. Ya, halo Mbak Hima. Iya, mungkin Oke. kenalan lagi ya, sedikit kenalan ya. Tadi sedikit lebih udah dijelaskan sama Mbak Arin. Aku Hima. Aku akhir-akhir ini lagi kesibukannya lagi nggak sibuk ngapa-ngapain sebenarnya. Ini lagi liburan, lagi di rumah, lagi nggak di Jogja. Biasanya kalau di Jogja jajannya SQ, soalnya di UIN kan deket SQ kan. Jadi biasanya kayak apa namanya, suka banget tuh kalau misalkan ngaso beli SQ gitu. Nah, jadi aku kuliahnya di Jogja teman-teman, kuliahnya di Jogja tapi aku tinggal di Klaten, dan alhamdulillah sekarang kesibukan aku tuh ya bikin konten, terus juga ya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, dan ini mungkin nanti yang akan kita bahas. Gitu sih Mbak, mungkin kalau dari aku. Ya, ini lagi di rumah ya Kak berarti Iya, lagi sekarang. di rumah. Padahal mau saya kirimin SQ gitu, tapi ya sudah lah. Sayangnya di Klaten belum ada, nanti buka ya Mbak di Klaten. Oke, nanti saya sampaikan kepada CEO-nya gitu ya untuk dibuka. Oke, em, ini kan apa ya? Gini ya, terima kasih sebelumnya Kak Hima gitu sudah memperkenalkan dirinya. Jadi teman-teman di Bintang Inspirasi ini kita kan temanya atau judulnya adalah upgrade versi terbaikmu gitu ya. Ini mungkin sangat relate di kalangan kita, di usia-usia kita juga, yang kadang tuh kayak mungkin beberapa orang juga ngerasain, "Ah, kok stuck ya gitu, kayak nggak berkembang gitu. Aku tuh tujuannya apa sih gitu, nggak menemukan visi atau mungkin cita-cita juga gitu ya, atau em, itu relate sekali sih untuk di kalangan kita. Nah, kita nanti akan bahas itu eh, caranya gimana, kalau misalnya ada kendala gimana, dan gimana tips-tipsnya mungkin dari Mbak Hima untuk sharing kepada kita gitu. Nah mungkin kita awalin dari ini ya, kalau kan ini judulnya upgrade versi terbaik gitu. Kalau dari Mbak Hima sendiri nih, boleh minta pendapatnya nggak Mbak, kalau versi terbaik menurut Mbak Hima itu yang gimana sih? Gitu. Ya, sebelumnya versi terbaik ya menurut aku. Jadi tuh gini, kalau aku sendiri, ini kembali lagi ya, karena ini jawabannya tuh subjektif, tapi dari aku sendiri merasa bahwa kita tuh menjadi upgrade untuk versi terbaik itu kalau misalkan kita udah bermanfaat sama orang lain, buat orang lain gitu. Jadi aku merasa bahwa kalau misalkan aku tuh baru bermanfaat untuk diri aku sendiri tuh, aku merasa belum total gitu. Karena Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Jadi kalau kamu masih belum memberikan kontribusi untuk lingkungan, kontribusi untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, itu kayak menurut aku ya, kayak itu tuh harus total lagi gitu. Berarti kamu tuh belum upgrade ke yang mentok gitu. Kamu bisa nih di-upgrade lagi gitu. Jadi kalau aku sih motivasinya untuk upgrade terbaik tuh, pokoknya intinya di mana kamu berada, dimanapun kamu berada, kamu harus membawa kebaikan bagi semua orang di sekitar kamu gitu. Jadi ini yang paling penting juga, karena aku juga merasa ya bahwa sebelum-sebelumnya itu aku juga ngonten ya Mbak Arin. Jadi dulu tuh aku suka banget ngonten, aku suka banget udah nyelek lah dari dulu tuh sebenarnya. Jadi dulu tuh waktu SD, enggak, waktu SMP itu aku bikin cover-cover lagu gitu. SMA aku juga cover lagu gitu di YouTube sama di Instagram kayak gitu-gitu kan. Nah, cuman waktu kan people change gitu. Orang berubah, orang semakin dewasa, orang semakin mikir. Kira-kira apa ya yang bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Dan di posisi itu aku merasa bahwa kayaknya aku tetap bisa deh untuk tetap aktif di sosial media, tapi membagikan hal lain yang lebih positif lagi, yang bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi makanya itu ketika dibilang, Hima, kamu dulu pernah nyanyi ya, sekarang nggak nyanyi lagi ya? Bukan kayak gitu. Sebenarnya aku lebih memprioritaskan hal-hal yang memang jauh lebih bermanfaat lagi gitu. Bukan meninggalkan karena membenci, tapi mencoba untuk mencari hal yang lebih bermanfaat lagi yang bisa aku bagikan kepada teman-teman gitu. Jadi kalau menurut aku
setiap hari perjalanan hidup kita itu kita nggak akan pernah berhenti untuk upgrade diri, kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar terus ya. Karena menurut aku aja ngerasa waktu itu SMP aku udah merasa bermanfaat nih, aku bikin konten, orang-orang seneng denger aku nyanyi, orang-orang merasa terhibur. Tapi setelah aku pikir ketika SMA, kayaknya nggak cukup deh, kayaknya aku harus lebih lagi deh, kayaknya udah nggak ke situ lagi deh aku, berarti aku harus explore hal baru lagi dong gitu. Jadi semakin bertambah usia kita, maka nanti kita akan selalu menemukan hal-hal yang kayaknya aku mau ini, kayaknya aku mau ini gitu. Jadi kita nggak bakalan cukup gitu untuk berdiri di tempat kita sekarang gitu. Kita harus punya motivasi. Apa sih yang harus kita lakuin nanti gitu? Apa sih yang harus kita upgrade ke depannya? Dan visi ya. Tadi Mbak Arin bilang visi itu penting banget. Sebenarnya dalam tujuan hidup kita tuh mau ngapain gitu. Nah kan bisa berubah-ubah nih. Orang tuh bisa berubah-ubah pengennya ngapain gitu. Tapi kalau kita udah tahu visi yang jelas, itu insya Allah nanti ke depannya akan gampang aja gitu. Kalau aku visinya, ya kamu jadi manusia itu bukan manusia individu, kamu makhluk sosial yang kamu harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan nanti kita juga memanfaatkan potensi dari orang lain untuk kita. Itu saling timbal balik gitu. Jadi kita bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Kalau dari aku visinya itu. Oke, berarti ya hampir ini sama dengan visinya SQ gitu ya Kak ya. Menebarkan manfaat gitu dan menginspirasi untuk teman-teman pemuda gitu ya. Nah, makanya ini relate sekali dengan SQ gitu Kak. Oke, jadi versi terbaik menurut Kak Hima adalah ketika bisa bermanfaat untuk orang lain dan menebarkan ini ya, bisa ibaratnya seperti punya value gitu untuk dibagikan ke orang lain gitu. Nah, kalau dari mungkin bisa kan ini relate dengan bukunya Kak Hima yang awalnya Kak Hima juga merasakan tidak ada visi gitu ya, atau mungkin kekosongan gitu. Mungkin boleh diceritakan tuh Kak awalnya gimana sih apa yang dirasakan Kak Hima gitu waktu di awal-awal hingga akhirnya harus punya insight nih, harus gini gitu. Iya. Awalnya gimana Kak? Ya, sebenarnya tuh aku emang anaknya dulu tuh sebenarnya nakal sih, cuman nggak nakal-nakal banget. Cuman kayak di satu titik itu, waktu aku mencoba untuk kayaknya aku harus berubah deh, kayaknya aku harus do something yang lebih greget lagi deh. Itu tuh puncaknya itu waktu aku UN malahan, bukan UN, UTBK itu. Nah, waktu UTBK itu aku malah sibuk-sibuknya eksplor hal baru ini gitu, karena aku merasa di kelas 3 itu aku harus banyak-banyakin tahajud, banyak-banyakin doa biar lulus SBMPTN kayak gitu kan. Biasalah penyakit anak-anak yang tahun terakhir itu kan pasti kayak ibadahnya paling kenceng gitu kan. Nah, tapi di situ aku bisa bilang itu salah satu faktor terbesar, dan faktor lainnya adalah aku tidak hanya ini kebaikannya, aku tidak hanya melakukan itu pada saat itu gitu. Jadi kayak itu tuh berlanjut terus gitu loh, bukan cuma pas itu doang gitu. Dan itu adalah menurut aku hidayah terbesar ya, karena kita nggak akan pernah bisa dapetin itu kalau Allah nggak izinkan kan. Maksudnya mau segimanapun kita berusaha untuk berubah, tapi kalau misalkan Allah masih belum izinkan kita untuk digerakkan hatinya, tuh nggak mungkin bisa juga. Contohnya pamannya Rasulullah juga yang sampai meninggal pun beliau belum masuk Islam gitu. Jadi kita melihat dulu bahwa ternyata Allah itu kasih petunjuk sama kita dikasih apa ya, kayak dikasih kebolehan gitu untuk oke, kamu harus menjadi lebih baik gitu, digerakkan hatinya untuk lebih sensitif lagi sama masalah perihal agama gitu kan. Biasanya kalau misalkan orang habis hijrah gitu, orang yang mau berubah bener-bener memperbaiki diri tuh kayak sensi banget, gampang nangis. Sholat aja tuh dulu aku nangis terus gitu, kayak bener-bener di posisi Allah dosa aku banyak banget. Nah itu tuh udah satu kenikmatan yang luar biasa, dan bahkan mendapatkan posisi itu lagi di saat dan di momen itu tuh susah banget gitu. Nah tapi dalam perjalanan pasti kita up and down ya. Dulu waktu awal hijrah itu kayak saking sensinya ngelihat hal-hal yang dosa dikit tuh kayak pasti kayak gitu-gitu. Biasanya penyakit orang baru berubah tuh kayak gitu, kayak ngelihat yang itu aduh gak gitu. Biasanya orang apa ya, kayak apa ya, bener-bener menjaga banget gitu kan. Tapi setelah berjalannya ini aku melihat bahwa
Kita nggak bisa kayak gitu juga, nggak bisa cuman seperti itu. Kita nggak bisa cuman sekedar memperbaiki ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib, itu bukan cuman itu aja, tapi kita juga harus melihat dari aspek keseluruhan. Sebenarnya Islam itu tuh apakah memang agama yang hanya ritual aja? Apakah kita memang Halo, teman-teman, ini nge-lag nggak dari Kak Himanya? Oh, oke, ini Kak Hima. Oh, oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin jaringannya sedang error. Sebentar. Sana. Mana nih? Oke. Sambil menunggu Mbak Hima, saya mau minum SQ dulu. Teman-teman, udah ada yang nyobain menu baru SQ? Ini ada avocado cheese crumble. Sorry banget. Buat teman-teman yang suka avocado nih, pecinta avocado, wajib coba sih. Oke. Belum muncul ya ini Mbak Himanya. Burem? Apakah burem teman-teman saya? Oke. halo? Nah, halo Kak. Halo, Gimana nih tadi? ya Ada tadi ini ya jaringannya. tiba-tiba mati listrik, jadi wifi-nya ikut mati. Oke. Mantap. Tadi sampai mana ya? Mbak Arin bisa ingetin aku? Oke. Dari mana ya tadi ya? Visi misi ya? Gitu. Iya. Jadi kalau aku sih melihatnya ya, dengan aku udah dikasih Allah untuk apa ya, kemudahan ya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, makanya kenapa sih nggak dilanjutin lagi gitu. Kita nggak bisa gitu cuman fokus ke ibadah ritual aja gitu. Ibadah ritual itu untuk diri kita sendiri gitu, tapi kita juga harus melihat ibadah yang lebih luas lagi, yaitu bermanfaat untuk orang lain, menyebarkan kebaikan apapun itu. Aku nggak pernah membatasi kayak, oh kita semua tuh menyebarkan agama Islam tuh hanya dengan menjadi ustadz-ustadzah misalkan. Nggak sesimpel itu gitu, karena kita itu diciptakan dengan kemampuan yang beragam. Kita diberikan bakat oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah yang sangat beragam ini. Itu fungsinya ya untuk saling melengkapi gitu. Fungsinya ya untuk agar ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi arsitek dan yang lainnya. Jadi menurut aku kita harus bisa punya visi yang jelas bahwa kita harus bermanfaat untuk orang lain, dan tentunya kita harus membawa dakwah dalam visi kebermanfaatan itu gitu. Jadi dakwah itu tidak harus disampaikan di mimbar. Itu yang selalu aku katakan, bahwa memang para ustadz itu tujuannya menyampaikan dakwah di mimbar gitu, memberikan fatwa ya, para misalkan di MUI, terus juga kita bisa lihat lah ya perbedaannya gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai misalkan ya, aku tuh sekarang lagi sering banget mendalami ilmu psikologi gitu dalam ranah agama Islam gitu. Ternyata menjadi psikolog itu juga penting untuk bagaimana sih kamu agamanya Islam gitu. Oke, kita kasih pendekatan Islam gitu. Ternyata itu penting juga gitu. Bagaimana bahwa kita tuh benar-benar juga harus memiliki kemampuan dalam agama kita sendiri, lalu kita kuasai ilmu dunia gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya ilmu agama, kita udah punya pegangan, terus kita punya ilmu dunia, itu kita synchronize gitu.
kita synchronize dan kita buat kebermanfaatan yang lebih dari ilmu yang kita miliki, tapi tidak lepas dari apa ya, kayak patokan-patokan yang memang sudah wajib kita lakukan sebagai seorang muslim gitu. Jangan sampai kamu nanti jadi dokter tapi kamu lupa sama Allah gitu. Kamu udah dapet kamu jadi pengusaha tapi jadi pengusaha yang tidak sesuai dengan jalan yang Allah mau misalkan. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya apapun profesinya, apapun yang teman-teman pengen capai cita-citanya, itu yang penting kita harus sisipkan Allah di dalamnya gitu. Ya Allah, oke, berarti melibatkan agama juga gitu ya, Kak Hima ya. Sama itu apa sih biasanya yang Kak Hima hadapin gitu ya, kayak mungkin dari batu kerikil-kerikil yang di jalan gitu, apa aja sih biasanya gitu, kendalanya apa? Gimana Mbak Arin? Maaf kepotong tadi. Oke, maaf ya Kak ya, coba saya ulangin lagi. Jadi tadi kan udah menemukan ibaratnya merasakan kayak ada kekosongan gitu. Nah, akhirnya kan uh, Kak Hima itu kan melakukan untuk proses apa ya ibaratnya upgrade juga gitu. Nah, di dalam proses itu apakah ada kendalanya gitu? Kerikil-kerikilnya tuh apa sih Kak? Mungkin bisa sharing gitu yang dihadapi itu apa aja gitu. Mungkin sama gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau itu banyak ya. Pertama kepercaya dirian gitu. Karena kadang ketika kita udah mulai mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, terus nge-share hal-hal positif tuh kadang aku juga ngerasa kayak emang gue udah sebener ini gitu. Kayak jangan sampai kan sebenarnya aku mengusahakan untuk jangan sampai apa yang kita katakan itu kita ingkari sendiri gitu. Nah itu yang susah banget. Dan itu yang mungkin itu tuh pelajaran seumur hidup. Jadi kita nge-share kebaikan itu juga untuk diri kita sendiri kan. Makanya itu yang jadi bumerang juga buat kita. Jangan sampai kita ngasih tahu ke orang gini tapi kita B gitu. Kita kasih ke orang A tapi kita buat diri kita sendiri B gitu. Jadi kalau aku sih pertama konsistensi dari dalam diri sendiri untuk orang lain dan untuk diri aku sendiri itu yang susah. Yang kedua, kalau aku sih sebenarnya sampai aku pernah ada di tahap dimana aku selalu dengerin omongan orang dan aku selalu kayak ngerasa bener-bener aduh omongan orang tuh kayak bener-bener aku serap semua gitu. Tapi setelah aku paham ilmunya, setelah aku udah nanya-nanya gitu sama beberapa ustadz gitu kayak ya kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang, bahkan ketika kita nge-share hal positif pun ada ngejulitin gitu. Jadi aku udah di tahap untuk selesai gitu dengan itu. Aku udah punya alasan yang kuat gitu. Kamu nggak apa-apa nasihatin aku, nanti aku bisa proses. Tapi kalau misalkan kamu cuma ngatain atau ngejudge, cuman itu tanpa ada alasan dan tanpa berniat kebaikan, ya udah aku tinggalkan gitu. Berarti kamu emang cuma pengen ngomongin aku doang gitu tanpa kamu ingin aku lebih baik lagi gitu. Jadi kalau aku sih mending fokus ke hal-hal yang memang sudah kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi aku tuh punya idealisme ini gitu. Aku tahu ngelakuin ini karena apa, aku tahu kenapa aku memilih ini karena apa, dan aku akan tetap mempertahankan itu gitu. Kalau kita udah paham, kita udah punya pendirian yang kuat, mau orang ngomongin apa itu nggak akan ngefek apa-apa sama kita gitu. Jadi dan itu yang mungkin kebanyakan orang-orang tuh masih sering struggle ya sama lingkungan yang kebanyakan ngomongin ini itu. Kalau misalkan memang kita fokus sama tujuan kita, insya Allah itu kayak nggak akan ada apa-apanya sih. Jadi sebelumnya itu aku mungkin emang nggak fokus ya, kayak ya udah hijrah tapi hijrah doang. Tapi aku tuh kayak nggak tahu ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Aku harus ngapain tuh kayak nggak tahu gitu kan. Makanya kenapa gampang banget kemakan omongan-omongan orang gitu. Jadi aku kayak yang aku sebenarnya ngapain sih gitu. Kenapa sih dibilangin kamu tuh jangan gini-gini, langsung nangis. Kamu dibilangin jangan gini, loh katanya kemarin aku nggak boleh gini, kenapa sekarang disuruh gini gitu kan. Karena ini yang bilang dua kepala yang berbeda, yang mereka punya perspektif sendiri, subjektivitas pasti ada di situ, dan aku merasa ya wajar gitu karena mereka punya apa ya, kayak mereka punya pandangan sendiri dan aku juga punya pandangan sendiri, kenapa aku harus ngikut mereka gitu. Selagi pandangan aku itu sudah aku confirm benar ya, maksudnya benar dalam artian benar itu kan secara Quran dan hadis ya, jadi aku based on apa yang memang sudah ditetapkan, dan juga aku mencoba untuk ya udahlah ya anggap aja mereka itu benar-benar menjadi apa ya, penguat untuk aku untuk menjadi lebih tahan banting ya buat dikata-katain. Karena kalau misalkan kita udah
pengen udah memutuskan untuk perform, udah memutuskan untuk pengen memberi kebermanfaatan buat banyak orang gitu, pasti akan ada suara-suara sumbang dari orang-orang itu. Itu udah biasa, itu udah menjadi um, apa ya, hal yang wajar gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu adalah risikonya gitu. Dan kalau misalkan hambatan-hambatan lain sih, sebenarnya aku malah kebanyakan hambatan dengan diri aku sendiri yang masih naik turun. Tapi karena sebenarnya manusia tuh wajar gitu ya, naik turun, jadi aku merasa kayak yes, semua orang pasti ngalamin itu. Cuman gimana supaya naik turunnya itu jangan sampai bener-bener yang turun banget gitu ya. Jadi benar-benar harus dikontrol. Kalau misalkan udah ngerasa aduh kayaknya aku udah jauh banget, kayaknya aku udah aduh kayaknya udah apa yang ngerasa, pasti kita ngerasa kan dimana kita ada di fase kayak naik-naiknya, lagi di fase turun-turunnya, itu pasti kita ngerasa, kita tahu sendiri gitu, kita bisa menilai diri kita sendiri, kita tuh cerdas, kita punya otak, kita bisa menilai kapasitas kita, keimanan kita atau kapasitas produktivitas kita sebulan yang lalu sama bulan ini itu kita tahu kayak kayak aku kemarin ngapain ya gitu, dari ini sebulan yang lalu ini aku juga nggak produktif gitu, aku bisa menilai gitu bahwa oh ya ternyata aku nggak banyak ngapa-ngapain ya, wajar mungkin karena lagi liburan, oh tapi nggak apa-apa deh kayaknya lagi liburan santai gitu, oh tapi nanti kita harus punya target lagi nih minggu depan atau bulan depan gitu. Jadi kita tuh apa ya, jangan ngeblame ya, jangan mudah ngeblame, oh minggu ini aku begini, minggu kemarinnya aku begini, tapi kita juga lihat situasi dan kondisi gitu. Jangan sampai kita tuh harus memforsir diri kita bahwa oh kita harus selalu lebih baik dari orang lain gitu. Dari diri kita sendiri aja dulu deh, jangan bandingin diri kita sama orang lain, karena situasi dan kondisinya itu berbeda. Situasi aku mungkin minggu lalu begini, bahkan situasi kita per minggu aja bisa beda gitu. Ada apa ya, ada external effect yang mungkin kita nggak sadari terjadi sama kita gitu di minggu itu gitu. Karena mungkin di minggu ini aku lagi hektik-hektiknya UAS segala macam, jadi kayak aku ngerasa oh, aku jadi kurang deh ibadahnya, aku jadi ngerasa kayak gini-gini. Ya wajar gitu, karena emang bener-bener lagi sibuk banget tuh. Tapi setelah itu, setelah selesai ya ayo digenjot lagi gitu. Oh mungkin minggu yang lalunya tuh aku nggak ada kesibukan, tapi kenapa aku males ya, itu kan pasti tarafnya beda dengan minggu yang selanjutnya. Jadi kita harus paham gitu sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh low gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya lebih ke tantangannya itu ya dalam diri sendiri gitu. Jangan sampai pertama jangan sampai kamu itu mengingkari ya apa yang kamu omongin, kayak aku berusaha banget untuk mencoba, nggak boleh, aku udah pernah bilang gini, jangan sampai aku juga kayak gitu gitu. Itu dan itu tuh susah banget gitu. Makanya kenapa setiap ada yang bilang susah banget loh kalau misalkan dakwah, susah banget loh kalau misalkan ngajarin orang kayak gini gini gini, ngasih tahu orang gini gini gini, karena kita juga dipertaruhkan gitu, kita gimana gitu. Orang pasti akan lihat kita, kamu ngapain ngomongin itu, kamu aja kayak gitu, kan sakit ya kalau kayak gitu. Makanya kita harus selesai dulu sama diri kita. Makanya itu yang aku bilang bahwa kita tidak akan bisa total perform ke orang lain kalau misalkan diri kita sendiri masih ngerasa banyak banget hal yang perlu diperbaiki. Makanya perbaiki diri sendiri dulu, baru kita bisa bermanfaat untuk orang lain secara total. Karena ini kita bisa setengah-setengah nih apa ya, bermanfaat buat orang lain gitu, tapi nggak akan total gitu, karena kita pasti punya PR yang banyak gitu yang bisa jadi bumerang buat kita gitu sih kalau aku. Keren banget nih. Tadi terima kasih Mbak Hima. Tadi ada sekilas nih pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti aja kali ya pertanyaannya di sesi Q&A ya. Oke. Jadi memang usia-usia ini tuh banyak sekali harus mendengarkan banyak saran, kritikan gitu ya dari orang sekitar yang ya harus pintar-pintar kita pilih filter dengan sebaik-baiknya, karena memang kita nggak bisa apa ya, ibaratnya menyenangkan semua orang juga, tapi kalau sarannya itu bisa membangun kita, nah itu juga bisa kita lanjutkan lagi kita. Nah, tadi kan kalau misalnya untuk Mbak Hima ini kan berarti banyak dapat kritikan, masukan juga gitu ya. Nah, gimana sih caranya Mbak Hima gitu bangkit lagi, akhirnya menemukan makna hidup gitu? Titik puncaknya kali ya, kira-kira tuh apa gitu? Kalau titik puncaknya itu sebenarnya aku bingung ya, titik puncaknya itu aku ngerasa kayak ada dua fase gitu. Fase yang bener-bener aku tuh berubah cuman untuk diri aku, sama fase yang dimana aku bener-bener pengen berubah untuk
ya bukan cuma buat aku sendiri, karena aku merasa bahwa aku tuh ya buat orang lain gitu. Nah itu, jadi kalau aku sih pertama, kalau mungkin waktu yang titik balik itu ketika aku waktu itu aku dengar ceramahnya Ustadz Felix ngomongin tentang eh, ini Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu kan keren banget ya. Aku ngerasa, ih kok keren banget ya. Kok aku nggak pernah denger cerita ini ya. Kok di sekolah pelajaran sejarah nggak pernah cerita tentang ini. Sejarah peradaban Islam. Ternyata dulu keren banget. Kenapa kita selalu based on Barat gitu. Makanya kenapa dulu awal-awal video aku waktu di TikTok ya. Karena aku dulu awal-awal itu lumayan dapat banyak atensi itu dari TikTok. Karena video aku yang bahas tentang sejarah. Dan itu tuh rame banget ya. Karena memang aku mulai berubahnya tuh dari sejarah itu. Ternyata kita keren banget ya dulu, kenapa aku nggak tahu gitu. Nah itu gitu, jadi kayak melihat kerennya seperti itu, terus aku lihat ke diri sendiri, sebenarnya mereka ini kenapa bisa keren sih gitu. Ternyata mereka punya iman yang kuat, ternyata mereka punya pendidikan agama yang bukan main-main gitu. Bahkan para mujahid kita, para pahlawan kita hafiz Quran, mereka mereka pandai, pinter. Jadi bukan cuma sekedar apa ya. Jadi emang mereka tuh benar-benar berkualitas gitu. Pemuda, muda, berkualitas, capable, dan kayak wah itu keren banget deh. Aku juga pengen memperbaiki itu karena aku ngerasa diri aku nggak ada apa-apanya gitu. Terus juga di sisi itu masih memperbaiki diri sendiri ya. Di sisi waktu mencoba untuk ke orang lain itu sebenarnya karena ya itu tadi, surga itu terlalu luas untuk kita huni sendirian. Ketika aku mikir kayak gitu, kayak itu iya bener banget. Kadang kan ada orang yang baru hijrah, bahkan aku dulu kayak gitu, kayak apa ya, ngeliatin orang maksiat di jalan atau apa tuh kayak ih panas sih kayak gitu-gitu. Kok gitu banget ya, dosa banget, tahu nggak boleh kayak gitu-gitu kan. Biasanya tipikal orang yang baru hijrah kan kayak gitu kan. Nah aku mencoba untuk apa ya, kayak kamu tuh ngapain sih gitu, kamu tuh nggak akan bisa gitu disenengin orang. Kenapa sih orang-orang tuh sensi banget sama kata hijrah? Karena orang-orang yang baru hijrah itu mereka nggak bijak gitu. Artinya dalam artian kayak kamu tuh dulu loh pernah dalam posisi seperti mereka gitu. Kamu tuh dulu tuh pernah kayak gitu juga. Kenapa kamu katain gitu? Kenapa kamu nyinyirin mereka gitu? Ya mereka punya pengalaman masing-masing. Karena jangan sampai kita tuh ngejelek-jelekin mereka karena mereka belum seperti kita, dan bahkan kita pun belum lebih baik gitu loh dari mereka. Kita nggak tahu kan gitu. Jadi alih-alih untuk membenarkan diri sendiri ya, untuk afirmasi dan memvalidasi diri sendiri, mending untuk mencoba mengedukasi gitu. Ngapain sih kita cuma ngatain mereka, cuma ngedumel mereka, mereka maksiat segala macam kayak gini, tapi kita nggak ada kontribusi apapun untuk menyadarkan mereka. Bahkan negur aja nggak, ngata-ngatain kayak dalam hati doang, kayak gitu-gitu, tapi kita nggak ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Makanya ya harus, kalau misalkan kamu ingin mengubah sesuatu, ya kamu harus lakuin sesuatu gitu. Nggak mungkin kamu tiba-tiba simsalabim gitu, kamu diem aja aku pengen orang itu berubah terus dia berubah, nggak bakalan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengupayakan yang terbaik untuk mencoba untuk mengedukasi mereka, mencoba untuk mengubah perspektif mereka, ya gimana gitu. Makanya ini yang menjadi semangat aku untuk oke, kamu nggak boleh berhenti di kamu sendiri, kamu harus bermanfaat untuk orang lain. Betul-betul. Ya, betul banget sih itu Kak. Kayak apa ya? Kalau kita cuma punya, berarti sarannya itu cuma ke kita sendiri gitu ya, ditampung aja, dan kita nggak punya apa ya? Untuk mengedukasi teman-teman, kan sama aja itu berhentinya di kita Iya, gitu ya. benar-benar. Nah itu. Oke, baik. Keren-keren. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya, Kak. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya boleh gitu. Kalau dari saya, mungkin boleh nih Kak Hima berikan sharing-sharing gitu terkait dengan tips-tips gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lebih baik lagi gitu. Atau mungkin ya tips atau cara 3 deh Kak gitu, atau berapa gitu boleh. Ya, kalau aku sih sebenarnya sebelum kita lihat orang lain, lihat dulu diri kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya makanya kenapa kayak kita harus ngaca dulu sebelum kita ke orang lain. Kalau misalkan kita masih melihat sesuatu di kaca itu yang perlu kita perbaiki, maka perbaiki itu dulu gitu. Karena nggak lucu kalau misalkan kita nyuruh orang yang begini, tapi di kaca kita masih begini gitu. Nah itu yang jadi problem gitu. Dan jangan sampai ya
kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang jelas latar belakangnya berbeda, jelas kita punya uh, capability yang berbeda gitu dalam berubah atau dalam edukasi pendidikan semua itu berbeda. Jadi bandingin diri kamu sekarang sama diri kamu yang sebelumnya gitu. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Evaluasi itu. Jadi aku tuh sebenarnya terbiasa untuk journaling ya sekarang. Aku mencatat gitu hari ini apa yang terjadi, apa kelebihan-kelebihan yang aku lakukan di hari ini daripada hari kemarin, dan semoga itu bisa mengevaluasi untuk hari aku besok. Dan sampai aku besok lebih malas daripada ini gitu. Ya, walaupun aku sekarang juga lagi malas banget ya pas liburan, cuman uh, kita bisa tahu lah ya titik-titik di mana kita harus berubah dan kita harus menoleransi diri kita sendiri. Jadi aku juga nggak menyuruh teman-teman untuk benar-benar keras gitu sama diri sendiri. Karena kalau misalkan kita keras sama diri kita sendiri, kita pasti bakalan apa ya ogah-ogahan gitu untuk melakukannya nanti gitu. Jadi kalau menurut aku kita tetap mengevaluasi diri kita, tapi kita juga harus menoleransi diri kita. Apa sih sebenarnya yang bikin aku lemah? Apakah ada alasan-alasan yang membuat aku lemah? Jadi kalau misalkan alasan itu bisa ditoleransi dan bisa untuk dimengerti dan diubah menjadi lebih baik lagi, nggak apa-apa, nggak usah disesali gitu. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri kita sama orang lain, kita coba melihat diri kita sendiri, sebenarnya yang kurang apa, apakah kita harus menoleransi kekurangan kita itu, atau apakah kita harus memacu keras gitu. Kamu nggak boleh ditoleransi kayak gini, kamu tuh udah nggak bisa kayak gini. Contohnya misalkan nih, perbedaannya misalkan, yang udah nggak bisa ditoleransi itu kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tuh. Jadi kan berarti itu kita harus keras sama diri kita sendiri, nggak boleh pokoknya harus dipaksa. Kamu nggak akan bisa ngelakuin itu kalau misalkan kamu nggak akan ngelakuin itu kalau misalkan nggak dipaksa gitu. Jadi paksa aja gitu, kalau nggak kayak gitu nggak sholat gitu. Yang bisa ditoleransi contohnya misalkan kayak sholat sunnah, terus habis itu kayak misalkan tahajud atau hafalan kayak gitu. Wah, aku lagi males banget ya hafalan. Kok aku lagi males banget ya baca Al-Quran. Sebenarnya karena apa ya? Sebenarnya karena apa ya? Oh, mungkin emang karena aku lagi banyak kesibukan atau lagi ini. Tapi kayaknya nggak boleh dibiarin deh, harus digenjot lagi gitu. Toleransi, tapi langsung evaluasi gitu. Jadi kayak, oke, aku tahu kenapa kemarin aku begini, nggak boleh dilanjutin lagi, aku harus lebih baik lagi gitu. Jadi itu sih sebenarnya menjadi motivasi bahwa jangan sampai kita berhenti untuk lebih baik di hari ini, tapi kita harus genjot untuk lebih baik lagi di hari yang akan datang. Oke, keren. Keren, terima kasih Kak Hima atas tips-tipsnya nih. Berarti ada 3, yaitu adalah memperbaiki diri sendiri, ngelihat diri sendiri dulu, terus juga jangan bandingin diri sama orang lain, dan toleransi gitu ya Kak. Tapi toleransinya kalau yang wajib nggak boleh ya, maksudnya Iya, kalau yang sama sunat oke, bedakan ya. tapi tetap harus toleransinya itu karena apa sih gitu. Dan Iya, kita harus lakukan yang terbaik juga, maksudnya untuk kedepannya iya. gitu ya. Hmm, sangat menginspirasi nih Kak Hima nih. Alhamdulillah. Mungkin untuk karena ini sudah hampir setengah jam gitu ya, ternyata tidak terasa sekali gitu. Mungkin teman-teman mau bertanya, kita akan buka sesi tanya jawab. Itu 3 pertanyaan boleh. Nanti kita akan ada merchandise dan free SQ nih buat teman-teman. Nanti kita Masya kirimin Allah. langsung Yeay. di tempatnya. Nih Jadi ada, pengen SQ deh. oh ada lagi satu nih Kak buat Kak Hima. Ya, ini yang Choco Chizu Crumble nih Kak. Ayo nanti cobain menu baru SQ. Kalau Kak Hima sudah ke Jogja, kita kabarin aja, kabarin ke kita ya. Oke. Ayo teman-teman, ada pertanyaan yang tadi udah nanya di atas tuh boleh disampaikan lagi. Masya Allah. Nih Kak Hima sangat menginspirasi. Masya. Ayo Kak Syifa, mungkin tadi ada yang mau ditanyakan nih, boleh? Oke, coba kita bacain ke atas aja kali ya. Boleh. Karena
Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Robiah Nila ya. Nah, ini ada pertanyaan, gimana menghadapi lingkungan yang tidak mendukung perubahan kita tuh Kak? Kita udah punya tujuan, kita udah punya visi nih, ibaratnya, terus juga udah punya strategi untuk berubah gitu ya. Nah, ternyata di lingkungan kurang mendukung nih. Mungkin Kak Hima bisa kasih saran gitu. Oke. Aku jawab ya. Mungkin pertama, sebelum kita nyalahin lingkungan dulu, kita coba untuk evaluasi diri kita sendiri dulu. Sebenarnya gimana sih kenapa kita nggak diterima itu di lingkungan gitu? Apakah pendekatan kita yang salah? Apakah kita yang terlalu barbar gitu? Dalam artian ya itu tadi, kita awal-awal hijrah tuh gampang banget loh untuk kayak ngejudge orang segala macam. Apakah kita seperti itu? Atau apakah kita tuh bener-bener ya udah aku lurus-lurus aja, aku nggak apa ya, nggak ngerusak hidup mereka gitu, aku enjoy my life dan aku nggak pernah ngejudge juga, aku cuman melakukan apa yang memang Allah perintahkan, tapi kenapa mereka begini ya, itu masalahnya di mereka kan berarti. Tapi kita harus lihat diri kita sendiri dulu, apakah kita melakukan kesalahan yang membuat mereka tuh sampai sekesal itu sama kita gitu. Nanti kalau misalkan kita udah ngerasa bahwa enggak kok, sebenarnya aku nggak salah gitu, cuman yang mereka antipati aja gitu sama yang namanya perubahan aku gitu. Sebenarnya tuh gimana ya, ketika ada kita dalam satu lingkungan terus kita berubah, itu memang sudah sepantasnya, dan bukan sepantasnya tapi udah wajar gitu ketika lingkungan itu pertama kaget, bingung, terus juga terkesan tidak menerima di awal. Karena manusia itu sebenarnya tidak suka akan yang namanya perubahan gitu, karena mereka tuh sukanya sama zona nyaman gitu. Kenapa sih kok kamu tiba-tiba pakai kerudung besar, kenapa sih kamu gini, aneh banget segala macam. Tapi kalau misalkan kita sedikit bersabar dan mencoba untuk membuat mereka lebih paham lagi, insya Allah tuh mereka akan bisa menerima dengan ya pelan-pelan gitu, asal kita sendiri pendekatannya gimana. Kalau misalkan kita nggak sabar ya wallahualam gitu. Tapi kalau emang bener-bener di lingkungan yang udah nggak bisa menoleransi kita banget, istilahnya kita napas saja mereka wah teriak-teriak gitu, wah itu berarti kita harus hijrah. Karena Rasulullah itu kan sebenarnya ada fase bertahan di Makkah, ada fase hijrah ke Madinah, di mana memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan di situ. Pokoknya udah bener-bener nggak bisa lagi deh, udah ancamannya udah maaf pembunuhan kayak gitu-gitu, yang itu tuh kan bener-bener udah memuakkan ya. Jadi kalau bisa ya seperti itu dihindari gitu. Jadi hijrah gitu. Makanya sebenarnya aku juga hijrah kan sebenarnya dari Klaten waktu itu, kelas 3 tuh masih di Klaten. Terus habis itu aku kuliah di Jogja, dan aku tuh ngerasa di Klaten aku kurang berkembang ya. Waktu itu aku merasa aku masih belum bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah di Jogja, aku merasa aku lebih berkembang lagi. Kayak waktunya tuh bener-bener pas banget. Aku kuliah di Jogja, aku teman-teman baru, aku bisa ikut banyak pengajian, aku bisa ikut banyak ini itu yang membuat aku berkembang gitu, yang aku bikin pas dari lingkungan lama aku yang aku ngerasa masih kurang membuat aku berkembang gitu. Jadi coba kalau misalkan bisa hijrah gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa diantisipasi ya udah, itu jangan ditinggalkan teman-temannya itu gitu, karena siapa tahu kita yang akan menjadi agen perubahan, agent of change untuk mereka gitu. Kita sendiri yang berubah dulu, baru kita merubah mereka gitu. Tapi balik lagi, keputusan itu tetap di tangan Allah gitu. Nanti Allah akan membukakan pintu hati mereka atau enggak, itu udah urusan Allah. Yang penting kita berusaha dulu gitu. Masya Allah. Oke, yang penting di diri kita sendiri dulu ya Kak ya. Nah, ini pertanyaan Kak Siva mungkin hampir sama kali ya dari yang atas, karena menghadapi lingkungan dan orang-orang di sekitar gitu. Kita lanjut dulu pertanyaan lainnya mungkin. Nah, ini ada pertanyaan, Kak izin bertanya, bagaimana kita bisa terus selalu semangat dalam melakukan perubahan gitu ya. Maksudnya istiqomah mungkin ya, dan konsisten. Nah, itu agar tidak mudah kembali ke kondisi sebelumnya. Masya Allah, ini relate sekali sih, menjaga motivasi gitu. Iya. Sebenarnya kita juga harus, kalau aku sih ini pertanyaan yang sama waktu aku bukan launching, waktu aku book talk waktu di buku aku itu di Gramedia kemarin, itu juga pernah ada yang nanya ini, gimana supaya menjaga motivasi dan menjaga mimpi gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke kita harus pastikan dulu itu diridhoi sama Allah gitu, itu dipermudah sama Allah gitu. Karena kalau misalkan kita tidak mencari hal-hal yang memang Allah ridhoi, maka akan berat gitu menjalani ke depannya. Oke, mungkin apa yang kita lakukan
itu menghasilkan profit yang besar mungkin, atau menghasilkan keuntungan yang besar untuk diri kita, tapi kita nyaman nggak gitu, kita diberikan kenyamanan nggak melakukan itu. Kita harus melihat gitu, apakah misalkan ya ngajar ngaji itu bikin aku nyaman, apakah misalkan aku berubah untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara aku post-post video seperti ini membuat aku merasa nyaman. Oke, mungkin ada yang merasa bahwa kamu kayaknya nggak usah post video deh, kamu tuh postnya tulisan aja, kan ada yang berpendapat seperti itu. Kan ada juga yang aku tuh sebenarnya tuh pengen juga gitu menjadi lebih baik kayak Hima, post-post video, tapi kok aku nggak nyaman ya gitu. Jangan dipaksakan gitu, berarti memang emang Allah tidak meridhoinya di sisi itu gitu. Coba kamu ubah lagi ke hal yang lain yang bisa memotivasi kamu, yang bikin kamu nyaman, dan itu tentunya baik untuk kamu dan orang lain gitu. Jadi ini beda-beda ya setiap orang. Kalau aku sendiri, gimana supaya tidak balik lagi ke masa lalu? Pertama, jangan sampai kita tuh berhenti untuk belajar, karena manusia itu memang adalah seorang pembelajar sampai dia meninggal nanti gitu. Jadi sebelum kita meninggal itu artinya kita harus selalu belajar gitu, karena memang kita merasa ya bahwa kita aja nih ya generasi yang masih dibilang generasi Z ya gitu. Tapi kita merasa banyak ketinggalan loh sama berita-berita yang adik-adik kita tangkap di media sosial tuh. Kok ada tren seperti ini baru ya, trennya segala macam. Artinya memang kita harus selalu belajar gitu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, mungkin kondisi dunia akan berubah gitu. Jadi jangan sampai kita membatasi diri kita untuk belajar. Jangan sampai kita apa ya istilahnya, kalau misalkan di atas tuh jangan terlena gitu, kayak kamu imannya bagus gitu, terus akhirnya kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak upgrade iman kamu lagi untuk mencoba agar itu tuh jadi seimbang lagi gitu, kamu malah terlena gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi tetap terus di upgrade karena kan gini, sebenarnya untuk meningkatkan motivasi itu setiap orang beda-beda. Tinggal kitanya tuh sebenarnya motivasinya tuh lebih suka yang kayak apa. Nah, kalau kita belum tahu motivasi kita seperti apa, ya gimana kita mau semangat gitu. Dan setiap orang beda-beda. Aku bilang A, B, C, belum tentu kalian setuju gitu. Karena menurut aku, penyemangat aku ini gitu. Istilah kata kayak, oh penyemangat aku misalkan aku ngeliatin crush aku nih misalkan gitu. Crush B gitu. Aku kalau lihat mas-mas itu aku semangat. Ih apaan sih? Enggak lah, mas-mas itulah bikin aku semangat. Nah kan beda gitu. Karena memang outputnya nih subjektivitas gitu loh. Jadi kita harus tahu sebenarnya motivasi terbesar kita apa sih dalam hidup. Kalau aku, motivasi terbesar aku ya pokoknya apapun yang aku lakukan tuh bermanfaat buat orang lain dan diridhoi Allah. Itu udah motivasi terbesar gitu. Kalau sampai Allah nggak ridho, itu bahaya. Mau aku ngelakuin kebermanfaatan apapun, kalau misalkan Allah nggak ridho dengan cara aku ya, karena setiap orang itu bisa bermanfaat buat banyak orang, tapi caranya seperti apa? Apakah diridhoi sama Allah atau enggak? Makanya kita harus minta restu sama Allah, minta ridho sama Allah. Ya Allah tolong ridhoi setiap jalanku menuju kebaikan, setiap jalanku menuju kebermanfaatan untuk orang lain. Jangan sampai aku bela-belain ngelakuin ini itu, jungkir balik seperti ini tujuanku untuk engkau ya Allah, tapi engkau tidak ridhoi apa yang aku lakukan, apa yang caraku pilih gitu, apa yang aku pilih gitu sih. Oke, berarti tetap menemukan motivasi terbesarnya gitu ya, karena setiap orang juga beda motivasinya. Pasti ada yang motivasinya pengen memang membanggakan siapa tergantung. Nah ini ada pertanyaan Kak, gimana caranya konsisten tapi karena nggak ada teman gitu ya, kayak mungkin karena memang nggak ada teman jadi kayak kurang semangat gitu, atau mungkin temannya itu nggak sejalur nih Kak gitu. Gimana caranya menghadapinya gitu? Sebenarnya ini yang aku yang terjadi sama aku di Klaten waktu itu ya, karena lingkungan aku kan sekolah negeri, waktu itu libur, aku gak ketemu sama teman, cuman belajarnya tuh online gitu, dan aku ngerasa kayak aduh nggak ketemu sama orang, terus ini segala macem, nggak ada motivasi dan semangat gitu dalam diri aku gitu, jadinya aku nggak terlalu berkembang. Nah setelah di Jogja aku ketemu orang, jadi aku ngerasa berkembang gitu. Makanya pertama ya hijrah itu, kalau misalkan kamu pengen mencoba untuk dapat teman gitu, dan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh gitu. Artinya nggak apa-apa, kita nggak usah nge-cut off orang-orang, teman-teman lama kita yang mungkin belum diberi kesempatan untuk berubah gitu, atau disadarkan untuk berubah gitu. Nggak apa-apa, jangan di-cut off gitu. Tapi kita coba untuk perluas circle kita gitu, coba datang ke kajian, coba datang ke ini gitu, atau enggak
kalau misalkan udah mentok itu ya hijrah itu tadi gitu. Karena aku sebenarnya juga di sini tuh sulit nemu kajian yang untuk anak muda gitu, di Klaten tuh masih belum banyak, apalagi rumahku jauh gitu kan, aksesibilitasnya kurang gitu. Nah tapi ketika di Jogja masjid banyak, bisa ketemu banyak orang, ada komunitas, aku ke sana juga jalan jadi gitu 5 menit 3 menit, oh ternyata sangat suportif sekali. Berarti memang hijrah ini adalah cara yang tepat gitu untuk mendapatkan teman dan mendapatkan support system yang baru gitu. Tapi jangan sampai nggak punya teman itu menjadi satu hambatan. Gimana nih kalau misalkan udah aksesibilitasnya untuk ke situ nggak ada, terus habis itu apa sih namanya, nggak bisa hijrah juga ke kota lain yang mungkin bisa lebih mumpuni gitu untuk bisa memberikan supply energi positif untuk kita, ya jangan terus berhenti berubah gitu. Karena gini, berdoa aja terus, ya Allah tolong kirimkan aku teman, tolong kirimkan aku ini segala macam untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena aku nggak kuat sendirian, ya Allah aku takut sendirian segala macam. Gak berdoa aja terus, karena kita nggak tahu dikabulinnya kapan gitu. Aku dulu juga ngerasa ya ampun aku nggak punya teman segala macam, tapi dikabulinnya pas udah kuliah. Oh ternyata pas udah kuliah ternyata begini-begini. Tunggu aja waktu yang tepat. Selagi kita berusaha mengikhtiarkan itu, kita berusaha sebisa mungkin gitu, apa yang kita bisa. Kalau misalkan kita merasa tidak ada teman yang secara real life ya, sekarang kan online banyak banget komunitas-komunitas hijrah atau komunitas-komunitas yang baik ya untuk improve skill segala macam, itu kan banyak banget ya sekarang. Udah zamannya serba digital, kajian semua bisa, kelas-kelas para ustadz ini diakses secara online bisa, bahkan aku ikut kelas bahasa Arab tuh secara online. Jadi kayak menurut aku nggak ada hambatan ya untuk bisa berhenti gitu karena cuman nggak ada temennya. Karena kalau misalkan kita bergantung sama orang lain, nggak ada temennya, nggak berangkat ini segala macam, ya kita nggak akan pernah bisa berkembang gitu. Kalau misalkan mindset kita masih kalau nggak ada dia nggak mau gitu. Berarti istilahnya tetap harus melakukan hijrah gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya nih memang kendalanya ada di ibaratnya kita nggak bisa hijrah nih Kak. Nah, gimana tuh? Iya, kayak yang aku sebutin tadi ya. Pertama, kalau menurut aku sebenarnya hijrah itu bisa malah lebih baik, dan mungkin kan gini ya, kita tuh pengennya misalkan dalam kepala kita paham bahwa nanti kalau misalkan aku hijrah itu kayaknya aku dapet lingkungan yang lebih baik, tapi kan tetap kayaknya kita belum tahu realitanya seperti apa gitu. Jadi siapa tahu dengan kamu masih tetap di posisi yang sama ini, itu keputusan yang terbaik gitu. Kita kan nggak tahu, walaupun dalam hati kamu ngerasa nggak punya teman, tapi siapa tahu nanti kalau pas kamu ketemu pas kamu hijrah, kamu malah ketemu orang-orang yang lebih nggak bener lagi gitu kan, kita nggak tahu gitu. Dalam artian menurut aku kita jangan sampai mengunderestimate ya, walaupun aku nggak pindah kota, walaupun aku nggak di kota ini, tetap aku masih bisa mendapatkan apa yang aku dapatkan di sana juga gitu. Karena aksesibilitasnya lebih mudah lagi dengan online ini, dan kita manfaatkan sebanyak-banyaknya privilege yang kita punya gitu. Kita punya kuota, kita punya handphone, kita bisa akses banyak sekali hal-hal positif dari situ, buang hal-hal negatifnya, udah itu memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Jangan cari-cari yang nggak ada di kita. Oke, kita berdoa kita bisa hijrah ke tempat yang bisa benar-benar nge-support kita, tapi jangan sampai kita berputus asa pada potensi yang sudah kita punya. Kita udah ada potensinya nih, udah punya handphone, udah punya ini segala macam, ya kenapa nggak dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Makanya ini yang jadi poin ya, bahwa kalau nggak ada teman segala macam, cari komunitas yang bisa menaungi, cari teman-teman di online yang mereka juga punya keresahan yang sama gitu. Jadi ini yang menjadi titik bahwa kamu tuh sebenarnya nggak punya teman, pengen cari teman atau enggak, cuma diem aja gitu. Jadi kalau misalkan memang kamu pengen cari, ya mau ketemu online atau offline, it doesn't matter gitu. Jadi banyak juga aku tuh punya kenalan kakak-kakak gitu, itu online gitu. Mereka yang support aku ketika aku dulu dihujat ya, waktu itu konten aku di TikTok bahas tentang ini, ternyata banyak serangan negatifnya, di support juga, kamu begini ya, mungkin kamu kurangnya ini segala macem, online gitu. Jadi di situ yang aku lihat bahwa sebenarnya online offline ini tuh it doesn't matter gitu. Yang penting kamu punya teman, itu kuncinya itu gitu.
Dan nanti ketika kamu bisa bertemu dengan orang-orang di dunia nyata itu kan Masya Allah keberkahan yang luar biasa, dan semoga itu terjadi kepada kita semua. Tapi kan yang penting kita bisa ngelakuin apa yang kita lakuin dulu, itu yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih Kak Hima. Nah, ini tidak terasa juga udah sejam, padahal kita berapa Kak targetnya? Ngobrol setengah jam gitu. Ngobrol Mungkin, asik sama ngobrol. oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Ini ada yang nanya Kak JWT Ratna gitu ya. Nah, Kak, gimana sih caranya agar kita kuat iman di tengah menghadapi teman-teman yang pada pacaran gitu? Mungkin dia mau upgrade dirinya dengan cara yang udah ada caranya, tapi ternyata teman-temannya masih ada yang kayak gitu nih buat yang teman-teman. Mungkin ini Iya, sebetulnya pertanyaannya. iya. Kalau aku sih sebenarnya gini ya, mau teman-teman kita pacaran atau enggak, kita pasti bakalan masih sering banyak lihat orang pacaran di beranda kita atau dimanapun itu. Jadi kalau menurut aku, godaan itu akan selalu tetap ada. Tapi yang penting pertanyaannya adalah kita tuh gimana? Kita tuh udah bangun benteng belum sih? Kalau kita masih mikirin, oh aku iri sama orang yang pacaran, berarti pikiran kita tuh masih pikiran yang aku akan bahagia ketika aku punya pacar. Paham gak sih? Jadi kayak kalau misalkan kita iri sama orang yang pacaran, berarti kita punya pikiran bahwa ketika kita pacaran kita mungkin akan bahagia, tapi aku nggak boleh gitu. Artinya kita tuh masih punya mindset di mana orang pacaran tuh bahagia gitu. Makanya kita jangan tanamin mindset itu gitu. Kita mencoba untuk udah deh nggak usah bahas cinta-cintaan dulu. Gue ngerti apa sih masalah cinta? Orang pacaran juga bisa putus, orang nikah juga bisa cerai. Berarti gue nggak harus fokus sama cinta-cintaan dulu nih. Bodo amat masalah cinta-cintaan, ayo belajar bahasa Arab dulu, ayo ngaji lebih lagi gitu. Kalau kita udah memprioritaskan apa yang penting untuk kita lakukan, ya balik lagi ya, kita harus tahu vision goal kita gitu. Kita tuh mau ngapain sebenarnya? Kalau kita cuma hidup mikirin, aduh nanti nikah sama siapa, aduh dia pacaran, aku pengen juga tapi pacaran halal ya Allah nanti kalau udah nikah. Gini ya, kita nggak akan pernah tahu yang datang itu maut atau jodoh lebih dulu gitu. Iya, kamu iri sama orang yang pacaran, aku pengen banget kayak gitu juga, aku nggak sabar segala macam. Tapi kalau menurut aku jangan sampai kita hanya itu aja yang ada di pikiran kita gitu, jangan cuman itu gitu. Walaupun memang kita sebagai generasi muda memang apa ujiannya ya, tapi balik lagi gitu, kita bisa memilih kok untuk apa ya namanya, memilih untuk berada di lingkungan mana gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah ngerasa panas banget nih, aduh apa sih bahas pacar-pacar, terus udah deh nggak usah bahas itu, mending bahas yang lain atau gimana gimana gimana. Itu yang bikin kita yang kayak apa ya, ketika kita tuh udah mulai menutup untuk pembahasan itu, mulai nggak setuju sama hal itu, orang-orang itu pasti nggak akan ngomongin itu ke kita gitu. Jadi teman-teman itu pasti ada, aduh nggak usah cerita deh sama Hima tuh nggak suka orang pacaran. Karena aku punya enteng gitu, bahwa kamu nggak usah, kalau kamu ayo main sama siapa, aku sama ini, kamu bawa pacar nggak usah gitu, nggak, aku nggak ikut ya, sorry gitu, atau gimana, yang membuat apa ya, kamu tuh ada di posisi yang jelas gitu, biar mereka tuh rikuh juga kalau misalkan kamu main bawa pacar tuh, biar mereka tuh kebalik, kalau misalkan mereka main bawa pacar tuh biar mereka tuh juga nggak apa ya, nggak ada rasa-rasa untuk ngajak kamu, karena ya kamu emang nggak suka gitu. Jadi tunjukkanlah itu ketidaksukaan kamu itu, tunjukkanlah bahwa kamu tuh merasa bahwa itu salah, tapi ungkapkanlah dengan hal yang baik ini. Jadi istilahnya menurut aku sebenarnya kita harus pandai-pandai untuk membuat benteng yang kuat, dan mungkin rasa pengen tuh kadang wajar, nggak apa-apa, wajar aja sebenarnya. Cuman jangan sampai itu menjadi bumerang buat diri kita sendiri, kayak kamu tuh kebanyakan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, hal-hal yang maksiat, tapi kita tidak tahu sebenarnya kita tuh ngapain sih, kenapa pengenin hal yang seperti itu gitu. Kita aja masih banyak kurang belajarnya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Hima. Eh, Mungkin cukup ya teman-teman untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya untuk pertanyaan lanjutan, boleh disampaikan aja ke SQ, nanti kita bantu kirimkan ke Kak Hima gitu ya. Oke. Baik, mungkin itu aja. Mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan gitu ya untuk upgrade versi terbaik menurut Mbak Hima sendiri atau Kak Hima. Jadi kalau untuk Kak Hima sendiri adalah versi terbaiknya, maknanya adalah bisa bermanfaat untuk sekitarnya gitu ya.
dimanapun itu gitu. Nah, kalau dari Kak Hima sendiri kan berarti bermanfaatnya mulai dari hal kecil seperti dakwah gitu. Dakwah itu nggak selalu harus di mimbar ya Kak ya. Jadi dari kita sharing sama teman, kita bikin story itu termasuk juga dari dakwah, dan itu juga salah satu hal yang bisa bermanfaat juga untuk diri sendiri. Sebelum bermanfaat untuk orang lain, kita perlu untuk mengupgrade diri sendiri dulu. Setelah itu baru bermanfaat untuk orang lain juga gitu ya. Nah, ini juga ada tips untuk teman-teman. Jadi kalau dari Mbak Hima sendiri untuk tips upgrade diri itu adalah dengan evaluasi diri juga. Juga kemudian jangan bandingin diri sendiri sama orang lain karena pasti juga beda backgroundnya. Kita harus perbaiki diri atau evaluasi diri itu dengan diri kita yang masa lalu gitu. Jadi bandinginnya sama kita yang dulunya gitu ya. Nah juga yang terakhir adalah memperbaiki diri gitu dengan cara lihat diri sendiri, evaluasi dan lain sebagainya gitu. Jangan lupa juga untuk doa, ini kayak keinginan kita gitu ya supaya terkabul gitu. Nggak tahu kan kita doanya itu kan terkabul kapan gitu, tapi minta sama Tuhan atau Allah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada closing statement dari Kak Hima. Oke, mungkin masalah doa itu juga sebenarnya gini ya. Ketika semakin kita berharap sama Allah dan semakin percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, itu juga bisa menjadi pahala buat kita gitu, karena kita sebegitu percayanya sama Allah. Jadi walaupun mungkin itu belum terwujud, tapi kita udah dapat keuntungan dari itu sebenarnya untuk berharap sama Allah, karena Allah itu sangat suka kepada hambanya yang berharap padanya dan kepada hambanya yang sangat bergantung padanya gitu. Jadi jangan capek-capek berdoa, jangan capek-capek meminta gitu, karena sekalipun mungkin doa kita belum dikabulkan sekarang, mungkin doa kita dan bahkan mungkin belum dikabulkan di dunia, mungkin Allah akan kabulkan di akhirat, siapa tahu. Insya Allah, amin. Semangat teman-teman untuk upgrade dirinya. Kita akan akhiri sekarang aja gitu ya. Nanti kalau ini kan ada, tadi saya bilang kalau misalnya ada Q&A, terus kemudian kalau yang kita pilih akan dapat merchandise dan SQ gratis. Nanti setelah ini akan kita share di story yang menang atau yang terpilih. Nanti akan kita buatkan story dan tag orangnya gitu ya. Thank you Kak Hima atas waktunya, sangat menginspirasi sekali. Semoga bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan bersama SQ. Mungkin saya akhiri sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Kak. Terima kasih juga Mbak Arin waktunya. Dadah teman-teman. Terima kasih. Pamit ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman sudah join. Jangan lupa beli SQ karena hari ini ada buy one get one. Ya teman-teman. Nih, udah pada beli belum? Ini aku akhiri ya. Terima kasih kembali Kak Robi Anila, Kak Adin, Kak Sandi, terima kasih kembali. Kak Dimaski juga, terima kasih. Terima kasih juga Kak Syifa sudah bergabung. Dadah, Assalamualaikum.